Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali pemirsa pada malam hari ini dalam salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan persilahkan Anda untuk bisa bertanya secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Kaifa halukum? Bikhair. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mulai aktif kembali setelah libur cukup lama Ustaz ya, terutama kampus kita. Naam. Insyaallah. Amin, amin. Amin, insyaallah. Masya Allah. Taib Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Taib. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita pada malam hari ini untuk membuka live interaktif kita malam hari ini. Tafadhal Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, selalu mendapatkan kemudahan di dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Dua hal yang sangat kita butuhkan ya, pasca Ramadan dan bahkan dalam setiap perjalanan hidup kita, hari demi hari yang kita lewati dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah, dua hal yang selalu sangat kita butuhkan. Yang pertama adalah istiqomah di atas ketaatan, di atas ubudiyah, dan yang kedua memperbanyak istighfar. Perjuangan yang berat setelah melakukan amal ibadah dan ketaatan adalah mempertahankan ibadah dan ketaatan tersebut. Di bulan Ramadan kita telah diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan berbagai ketaatan dan amal saleh. Nah, perjuangan kita setelah Ramadan adalah mempertahankan untuk terus melanjutkan nilai-nilai ketakwaan yang telah kita raih di bulan Ramadan dan untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Kendati demikian, kita telah berusaha untuk terus istiqamah, untuk beramal, akan tetapi tentunya pasti di sana ada kekurangan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, kita memperbanyak istighfar, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, dalam surat
Fussilat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua perkara tersebut. Perintah untuk istiqamah, kemudian juga perintah untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena kendati kita telah istiqamah, beramal, melakukan ketaatan, maka pasti ada di sana kekurangan, ya. Di dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka kita memperbanyak istighfar. Qala Allahu Azza wa Jalla, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin." Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi Allah wahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah, sesembahan kalian adalah ilah yang satu, yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi, maka hendaklah kalian istiqamah untuk selalu menempuh jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kebenaran, mengikuti yang baik, mengikuti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian wastaghfiru, dan hendaklah kalian selalu beristighfar kepada Allah. Kata para ulama, kendati seorang telah bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah yang mampu dia lakukan, maka tentu dia tidak akan mampu secara sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalam amalan tersebut, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Maka jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah di atas ketaatan, dan di waktu yang sama jangan lupa memperbanyak istighfar, karena beruntunglah orang-orang yang memperbanyak istighfar di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan menjadi orang-orang yang banyak beristighfar dalam setiap liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat pembuka pada malam hari ini yang Masya Allah mengingatkan kita semua pemirsa untuk terus istiqamah di dalam ibadah Ustaz ya. Dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Dan kembali kita akan sapa pemirsa dan juga para pendengar yang sedang mendengarkan live interaktif pada malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada dari Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kembali kita undang para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi melalui line telepon 0331 544 6087. Baik pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami melalui pertanyaan tertulis. Kali ini ada pertanyaan dari saudari Lia dari DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, apa hukumnya membaca surat Yasin ketika mayit sebelum dimakamkan? Dikarenakan di kalangan rumah kami banyak kami jumpai seperti itu, karena kami hanya tahu tentang tahlilan saja. Dan kami adalah seseorang yang baru mengenal sunnah, baru mengaji kurang lebih 6 bulan, jadi kami masih banyak belajar. Dan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang pernah dicontohkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Syukran ya. Terima kasih kepada saudari Lia di DKI Jakarta. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, ya, kita memohon kepada Allah semoga saudari kita Lia dan kita semua ya senantiasa istiqamah di atas petunjuk, atas hidayah sunnah ini. Ya, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada hambanya untuk berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah nikmat yang wajib disyukuri
dan harus senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan. Yang kedua, ya tentu kita harus banyak belajar, ya. Belajar banyak hal yang harus dipelajari, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, maka hendaklah ya seorang yang telah mendapatkan hidayah seperti saudari kita Lia untuk bersungguh-sungguh belajar, bertanya dan juga mendengar ya berbagai ya ilmu yang disampaikan oleh ahlinya. Berkaitan dengan pertanyaan ya membacakan surat Yasin pada si mayit ya sebelum dimakamkan. Pertama ya mereka yang melakukan hal itu ya berdalil dengan sebagian hadis yang diriwayatkan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Ya bacakanlah surah Yasin untuk ya mayit kalian. Tapi hadis ini jelaskan oleh para ulama itu hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Nah, kalau tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Makanya kita melihat Nabi, para sahabat dan yang lainnya para ulama-ulama ahlul hadis tidak melakukan hal itu. Ya. Tidak diragukan membaca Al-Qur'an, surah Yasin dan yang lainnya adalah berpahala. Tapi bila mengkhususkannya untuk si mayit, ya, maka ini tidak ada tuntunannya. Ya, sebelum dimakamkan tidak ada tuntunannya karena hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah memperbanyak doa. Mendoakan si mayit, saudara kita atau yang lain, ya, agar Allah mengampuni dosanya. Kemudian, ya, jika seandainya kita ingin bersedekah atas nama dia tidak ada masalah. Intinya yang sangat dibutuhkan oleh si mayit adalah permohonan doa ya untuk keampunan, kerahmatan. Ya, semoga Allah menjadikan kuburan sebagai ya taman di taman-taman surga, dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dan diangkat derajatnya. Itu yang sangat dibutuhkan oleh si mayit. Oleh karena itu, jika yang demikian itu tidak ada ya contohnya dan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan hadis yang dijadikan sebagai landasan adalah hadisnya lemah, maka tentu tidak perlu dilakukan. Maka ikutilah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ya, yaitu memperbanyak doa keampunan bagi atau kerahmatan bagi si mayit, sebab Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga memerintahkan kita alaikum bisunnati, ikutilah oleh kalian sunnahku. Nah, demikian wallahu alam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Maka pada intinya kita ikuti yang sudah jelas tuntunannya Ustaz ya. Nah. Dan itu pasti merupakan yang terbaik karena itu datang dari Nabi SAW. Nah, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya pemirsa, kali ini ada pertanyaan tertulis dari Abu Abdillah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita harus membaca bismillah sebelum membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas saat zikir selepas sholat fardu? Atau kita langsung mulai dari ayat pertama dari tiap-tiap surat? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Di antara ya zikir yang disyariatkan, terutama ya ba'da maghrib dan juga ba'da al-fajr, ya, adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, ya setelah juga membaca surat atau ayat Al-Kursi, ayat kursi. Nah, maka bila kita membaca ketiga surat tersebut, maka dimulai dengan bismillah. Karena bila kita membaca ayat Al-Quran, yaitu dari awal, maka kita memulai dengan bismillah. Tapi cukup hanya disirkan. Nah, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Selesai baca Ikhlas, baca bismillah lagi, kemudian membaca ya, surat yang sama ya, 3 kali. Setelah itu membaca bismillah untuk membaca surat yang selanjutnya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi di setiap memulai membaca surat tersebut dimulai dengan baca bismillah. Naam. Begitu juga seorang yang bila membaca Al-Qur'an kemudian menamatkan dari satu surat
dan ingin pindah surat yang lain, maka membaca sebelumnya bismillah. Nah, baca bismillah. Kecuali di awal surat At-Taubah. Nah, Bara'ah. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insyaallah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kembali telah terhubung bersama kita alhamdulillah. Penelpon pertama kita malam hari ini ada Ibu Rosni di Riau. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosni pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ini kan seorang pedagang. Jadi saya berzikir petang sambil menunggu warung saya gitu. Jadi saya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 100 kali, hitungnya pakai jari. Jadi kadang-kadang kalau konsumen datang, saya kan berhenti, nanti saya sambung lagi. Seandainya saya salah bilangan terlebih dari 100 atau terkurang dari 100, bagaimana Ustaz gitu. Ya, karena tangan saya udah saya lepas gitu. Itu yang pertama. Boleh satu lagi numpang Ustaz. Ada pertanyaan titipan dari teman saya. Bagaimanakah apa hukumnya sholat Jumat bagi wanita? Karena teman saya tersebut pergi ke Jakarta dan sholat di Masjid Istiqlal dan dia menjumpai wanita banyak sholat Jumat. Dan bagaimanakah hukumnya sholat Jumat untuk wanita? Nah, mohon penjelasannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rosni ya di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Jadi membaca zikir yang tadi disebutkan ya, sambil menunggu ya pelanggan datang ya, atau juga begitu pelanggan datang kemudian melayani mereka ya, kemudian terhenti zikir kemudian dilanjutkan lagi ya, seperti disebutkan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdu wa la kulli syai'in qadir. Nah, jika seandainya kurang atau berlebih, apakah bermasalah? Ya, kita jawab bahwa kita katakan tidak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum ya. Memang dianjurkan kita memperbanyak ya. Memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu kalimat yang paling utama diucapkan oleh para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang paling utama diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga terdapat keutamaan di dalam setiap hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan hal itu, maka ya tidak ada seorang yang lebih utama pada hari tersebut melakukan amalan yang seperti dia, kecuali orang yang melakukan yang sama dan lebih banyak. Jadi intinya kendati itu disebutkan keutamaannya 100 kali ya, tapi bukan berarti membatasi. Seandainya kurang dari hal itu ya tidak ada masalah. Seorang akan mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu jika seandainya dia ragu baru 99 misalnya, tidak ada masalah, tambah satu lagi biar yakin ya, seperti itu. Kalaupun lebih ya, lebih dari 100 tidak ada masalah. Karena kalimat tauhid adalah zikir yang paling utama. Nah, itu yang berkaitan dengan yang pertama. Kemudian yang
Kedua, hukum solat Jumat bagi kaum wanita. Ya. Hukumnya tidak wajib bagi kaum wanita untuk solat Jumat. Akan tetapi jika mereka ikut, tapi boleh, ya, diperbolehkan, tapi tidak wajib bagi mereka. Jika mereka ikut melakukan solat Jumat, ya, maka tentu telah mewakili solat zuhur, tidak solat zuhur lagi. Karena pada hari Jumat, ya tentu solat zuhur itu digantikan dengan solat Jumat. Jadi intinya diperbolehkan, tapi tidak wajib. Diperbolehkan, tapi tidak wajib. Dan jika dia telah solat, maka telah gugur kewajiban melakukan solat zuhur. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga menjadi pemahaman dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Rosni tadi di Riau. Dan alhamdulillah pemirsa kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini ada Pak Danis di Lampung. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Ustaz. Iya Pak. Nah. Kita kan kita dalam sujud kan berbanyak harus berdoa, berdoa kan anjurannya. Setelah kita baca doa yang empat macam itu kita sambung dengan bahasa Indonesia bagaimana Ustaz? Umpamanya, ya Allah jangan engkau matikan hamba sebelum doa saya terampuni dan matikanlah hamba dalam usul khatimah. Itu baru baru kita salam sudah itu. Sudah itu yang kedua ini Ustaz, waktu sujud, entar Pak, waktu sujud atau di penghujung solat sebelum salam? Di waktu sujud Ustaz. Waktu sujud. Ya, waktu sujud. Atau sebelum salam Ustaz, sebelum salam. Iya, nah, iya. Sebelum salam ya. Kita baca yang 2 4 itu kan sebelum salam itu. Nah, setelah itu kita tambah dengan bahasa Indonesianya, ya Allah, ya Tuhan, janganlah engkau cabut nyawaku sebelum dosa hamba diampuni. Sudah itu matikanlah hamba dalam usul khatimah. Bukanlah kita tambah dengan bahasa Indonesia boleh apa enggak itu? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau kita sembahyang wajib kan kita umum dibaca dulu astagfirullah aja Ustaz ya enggak? Ya sudah itu kalau kita dibayang sunat bisa nggak kita baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha wa atubu ilaihi? Bisa nggak itu Ustaz? Kita agak panjang maksudnya kalau sembahyang sunat. Itu selesai sholat maksudnya? Ya kalau setelah wajib kita kan cuma baca astagfirullah aja kan, nggak boleh ada tambahan lain. Tapi kalau dibayang sunat bisa nggak ditambah dengan lain astagfirullahalazim alladzi la ilaha wa atubu ilaihi? Nah itu Ustaz. Ya. Baik, cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Danis di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Bapak dan keluarga dan serta kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Jadi bagaimana hukum berdoa di penghujung solat sebelum salam dengan redaksi Indonesia, bukan bahasa Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui bahwa memperbanyak doa sebelum salam itu merupakan hal yang disyariatkan, hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, karena itulah tempat yang baik untuk berdoa. Karena dari awal kita takbir, kemudian sampai ruku, sujud, puji-pujian kepada Allah, kemudian tasyahud ya. Baca juga salawat kepada Nabi. Kemudian sebelum kita salam adalah tempat yang baik untuk berdoa. Maka di antara hal doanya yang terdapat dalam hadis yaitu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, dalam hal ini juga terdapat dalam riwayat Nabi juga berdoa, ya Allahumma pilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Begitu juga Rasul memerintahkan kepada Mu'adz untuk berdoa di penghujung solat ya, jangan sampai ditinggalkan. Ya, kata Nabi SAW kepada Mu'adz, jangan lupa engkau ucapkan di penghujung solatmu wahai Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pertanyaan bagaimana ya kalau diselingi dengan bahasa Indonesia ya. Dan seorang tidak mampu mengucapkan mungkin apa yang ingin diucapkan dengan bahasa Arabnya.
Tapi dengan bahasa Indonesia bisa. Tapi hanya cukup ya dengarkan untuk dirinya, maka insya Allah tidak ada masalah. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama di waktu sujud, seorang banyak berdoa, ya banyak berdoa. Jika seandainya dia tidak mampu ya mengucapkan dengan bahasa Arab, maka jikalau dia berdoa dengan juga menggunakan bahasa selain Arab, insya Allah tidak ada masalah. Tapi tidak dikeraskan, hanya cukup didengarkan untuk dirinya sendiri. Jadi insya Allah tidak masalah, kendati yang lebih utama tadi apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz, ya memperbanyak doa tadi, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu alam. Kemudian masalah doa ya beristighfar di penghujung salat. Nah, yang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa zikir yang diucapkan di penghujung salat itu di waktu disyariatkan di selesai salat fardu. Ya, selesai salat fardu. Adapun salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah itu tidak ada sunnahnya. Artinya tidak dianjurkan untuk beristighfar seperti di penghujung atau selesai salat fardu. Nah, tapi sembari seorang menunggu, misalnya dia salat sunat qabliyah, menunggu ya sembari menunggu sebelum iqamah, tidak ada masa dia berzikir, mengisi waktunya untuk bertasbih, bertahmid, baca Al-Quran. Tapi begitu dia salam, ya kemudian ucapkan astaghfirullah seperti zikir di penghujung salat atau selesai salat fardu, maka tidak seperti itu sunnahnya. Jadi yang zikir selesai salat fardu itu yaitu istighfar. Tapi redaksi istighfarnya bagaimana? Singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu. Jadi sebagian dalam hadis Sahih Muslim sebutkan bahwa Nabi SAW begitu salam mengucapkan istighfar. Ya. Rawi hadis Sufyan bin Uyainah mengatakan maksudnya yakni astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu, 3 kali. Jadi itu. Tidak astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Tidak seperti itu redaksinya. Hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Adapun ya doa yang dengan redaksi tadi ya memang doa istighfar secara umum. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga termasuk redaksi istighfar. Tapi bukan di penghujung salat selesai salam tadi. Selesai salam itu hanya cukup dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi tidak disyariatkan ya mengkhususkan selesai salat sunnah. Itu hanya diucapkan selesai salat fardu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi Pak Danis tadi di Lampung atas pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV, kembali telah terhubung bersama kita bersama malam hari ini. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosmini pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mohon penjelasannya, Ustaz. Bagaimana redaksi doa ini yang sebenarnya? Karena saya mendengar tidak sempurna pendengaran kami untuk mencatatnya. Ketika Jibril meruqyah Nabi yang awalnya Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yasfik min sari asidin idza kasat dan bagaimana seterusnya. Dan apabila kita meruqyah diri sendiri seperti nanti kalau Ustaz menjelaskan, insya Allah kami mencatatnya apa bisa untuk meruqyah diri sendiri, Ustaz. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Taib. Terima kasih kepada Ibu Rosmini ya yang bertanya dari Pacitan. Barakallahu fiik. Bertanya tentang doa yang diucapkan oleh Jibril tatkala diperintahkan untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi disebutkan oleh beliau ya bahwa
Ya tentunya tatkala Jibril datang ya meruqyah Nabi itu membacakan ya muawwidzat ya. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas ya dibaca oleh Jibril untuk meruqyah Nabi alaihi salatu wassalam, itu membaca kedua dari surat Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian di antara zikir atau doa yang terdapat dalam sebagai riwayat ya seperti yang disampaikan tadi, bismillah urqiq min kulli syarrin. Naam. Subhanallah, kok jadi saya lupa juga ini. Taib, bismillah urqiq. Taib, mungkin nanti diapain lagi. Subhanallah. Padahal udah hafal tapi kok malah jadi lupa. Taib, insyaallah nanti ya Bu kita cek lagi ya. Daripada kita keliru nanti dicek lagi. Ya. Tapi yang jelas memang ada redaksi wa Jibril meruqyah Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Taib, insyaallah saya koreksi lagi ya, cek lagi ya redaksinya yang lebih pas gitu. Naam. Demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan semoga ada kesempatan untuk Ibu Rosmini nanti untuk bertanya kembali di kesempatan yang lainnya. Dan kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini ada Abu Rizal di Kalimantan Utara. Baik, silakan Abu Rizal, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya berkaitan dengan imam apabila sholat berjamaah ya Pak Ustadz. Saya mau tanya, ada ketentuan yang memang untuk jadi imam ya Pak Ustadz, karena di sekitaran masjid kami ada seorang imam bacaannya bagus Pak Ustadz, tapi menurut informasi tetangganya dia itu attitude-nya kurang bagus, diantaranya beberapa kali kedapatan dia mabuk Pak Ustadz ya, minuman keras, tetapi masih tetap dipakai untuk imam di masjid untuk sholat berjamaah ya Pak Ustadz. Sudah saya juga informasikan ke DKM-nya terkait masalah tersebut, tapi beberapa waktu nggak dipakai, kesininya masih tetap dipakai. Alasannya tidak ada lagi imam yang bacaannya lebih bagus. Yang keduanya, apabila ada alternatif lain yang bisa menjadi imam tetapi bacaannya kurang bagus makhrajnya Pak Ustadz, apakah boleh itu ya Pak Ustadz, atau mendingan yang lebih bagus bacaannya makhrajnya? Nah itu Pak Ustadz, mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya tunggu jawabannya di televisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Rizal ya. Tapi ya sebelumnya saya ingin melanjutkan jawaban kepada Bu Rosmini ya. Mudah-mudahan Bu Rosmini mendengar ya. Alhamdulillah, begitu dilihat ya di kitab tentang masalah zikir, yaitu ya redaksinya silakan ditulis ya Bu ya, persiapkan. Nah ini hadis riwayatkan Imam Muslim ya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad ishtakait, wahai Muhammad kamu merasa sakit? Ya, qala na'am, iya. Jadi tatkala beliau disihir oleh seorang Yahudi, na'am. Kemudian beliau yaitu Jibril meruqyah Nabi SAW, apa yang dibaca? Silakan ditulis ya Bu ya, nah atau yang lain. Bismillahi arqika. Ya, dengan nama Allah aku meruqyamu, yaitu Jibril. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Ya. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap jiwa, atau ainin hasidin atau pandangan mata yang hasad. Ya, Allahu yashfika. Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyamu. Saya ulangi. Ini redaksinya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Jadi bismillahi arqika min kulli syarrin yu'dhika wa min kulli syarri nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika
Bismillahi arqika. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Saya agak baca lebih lebih perlahan dikit ya. Bismillahi arqika. Bismillah arqika bil qaf ya. Arqika, ya ruqyah. Dengan nama Allah aku meruqyamu min kulli syai'in yu'dhika, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Baik. Kemudian min syarri kulli nafsin, dari semua atau kejahatan setiap jiwa, au ainin hasidin, atau mata ya yang hasad. Nah, ini menjelaskan bahwa pandangan mata itu adalah bisa berbahaya. Kemudian Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyamu. Itu redaksinya. Mudah-mudahan bisa ditulis ya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf tadi tidak bisa langsung bisa dijawab. Nah, taib. Kemudian Bapak Abu Rizal dari Kalimantan ya. Jadi bertanya, barakallahu fiik Pak Abu Rizal ya. Mohon maaf ya, terlambat menjawabnya karena didulukan tadi yang hutang kepada Bu Rasmini. Barakallahu fiik. Nah, ketentuan menjadi imam ya. Imam itu sebagaimana kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai panutan. Ya. Maka yang menjadi panutan itu adalah orang yang baik. Orang yang baik, bukan orang yang fasik. Ya. Kendati kalau dia sholat orang fasik, kemudian kita sholat di belakangnya, sholat kita sah. Ya. Kecuali kalau dia kafir, tidak boleh ya. Karena sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia fasik, mabuk, mencuri misalnya, gitu ya, atau buat dosa terang-terangan, permasalahan dia sembunyi-sembunyi melakukan, kita tidak tahu, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau terang-terangan kedapatan mencuri atau mabuk, na'udzubillah, atau mungkin buat berzina, na'udzubillah, kemudian dijadikan sebagai imam, maka ini tidak pantas. Ya, jangan. Ya, masa kita jadikan imam orang yang fasik? Nah, maka dalam hal ini betul Nabi mengatakan ya ummun nasa aqra'uhum bi kitabillah, yang menjadi imam dalam sholat Allah yang paling bagus bacaannya ya tatkala dia orang yang baik. Nah, baik bacaannya bagus. Nah, itu. Adapun bila bacaan mungkin dia bagus bacaan tapi orang fasik, ya maka jangan jadikan sebagai imam, karena imam itulah menjadi panutan. Baik imam dalam sholat atau ya imam pemimpin yang memimpin urusan dunia kita. Jangan orang yang fasik. Ya, karena dijadikan sebagai contoh. Tapi seandainya dia tetap menjadi imam, kemudian tidak ada tempat sholat yang lain di belakang dia, maka ya secara prinsip hukumnya sah. Tapi jelas keutamaannya ya berkurang. Jadi intinya cari yang bagus bacaan dan yang soleh, yang baik. Jangan orang yang fasik. Ya, seperti itu. Adapun jika tidak ada, maka dalam hal ini ya tentu tidak akan mungkin sholat berjamaah ditinggalkan. Ya, seandainya tidak ada, maka sholat tetap sholatnya sah, dan sholat yang bermakmum sah juga. Tapi tentu keutamaannya berkurang. Nah, jika ada imam mungkin kurang bagus bacaannya, tapi ya tidak sampai merubah makna atau makhrajnya, maka itu yang dia dijadikan sebagai imam karena dia orang yang baik, orang yang soleh. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian bagaimana ketika keadaannya itu yang orang fasik ini tadi Ustaz, bacaannya jauh lebih baik, kemudian ada yang mungkin pantas jadi imam, dia akhlaknya baik, tapi bacaannya tidak sebaik yang ya itu tadi, yang disampaikan Ustaz tadi. Kalau ya itu, jika seandainya maka yang orang yang kurang baik tadi, kemudian tapi dia orang yang soleh. Nah, ya, tentu kesolehan ini adalah hal yang zahir bagi kita. Permasalahan hal yang tersembunyi kita tidak tahu, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi itu yang diutamakan. Kenapa dia? Karena jadikan sebagai panutan. Maka yang jadikan sebagai panutan adalah orang yang baik, bukan orang yang fasik. Nah. Namun tetap pada bacaan Al-Quran itu tetap harus diperhatikan juga. Nah, iya. Maka harus yang
kurang bagus tadi, dia harus introspeksi dan mempelajari, belajar gitu. Jadi memang harus proses. Mungkin untuk pertama sebagian penggantinya mungkin kurang tepat, tapi dia harus belajar. Ya, jangan tetap dalam kejahilan dan ketidakmampuan tadi. Masya Allah. Seperti itu. Itu harus ada proses. Makanya penting sekali adanya kaderisasi. Belajar harus ada seperti itu. Ya, jangan hanya kita mengkader anak kita hanya untuk belajar ilmu dunia, cerdas, pintar-pintar semua, tapi untuk sholat tidak bisa. Ya, apa manfaatnya ilmu dunianya kalau tidak bisa sholat, kan gitu. Nah, karena ilmu dunia tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa mati bekal akhirat kita adalah ilmu agama. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bu Rosmini di Pacitan dan juga pertanyaan dari Abu Rizal di Kalimantan Utara. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insya Allah. Baik, kembali kita akan bacakan pemirsa pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Hamzah di Sumatera Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Apa hukum mengikuti bacaan Al-Quran lewat HP? Apakah saya dapat pahala Ustaz? Tolong doakan ana semoga saya cepat bisa baca Al-Quran dan diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih kepada saudara Hamzah ya di Sumatera Selatan. Ya, mudah-mudahan saudara diberi taufik, hidayah, petunjuk oleh Allah dan dimudahkan untuk belajar dan membaca Al-Quran. Jangan ya berputus asa karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk dibaca, untuk diingat, untuk dipelajari. Adakah yang bisa ambil pelajaran? Tapi dengan catatan kita bersungguh-sungguh. Kendati Al-Quran dimudahkan, tapi kalau kita tidak mau belajar, juga tidak akan bisa membaca. Jadi intinya, ya belajar, membaca Al-Quran, ya harus berkorban. Ya, jika kita selama ini berkorban untuk belajar ilmu agama, siap untuk mengeluarkan duit, ya, maka juga kita begitu mencari guru. Ya, siapa yang bisa, ya secara intensif ya, untuk belajar kepada dia, agar kita bisa baca Al-Quran, bisa sholat, ya, bisa menyempurnakan agama kita. Al-Fatihah yang paling utama. Kemudian ayat-ayat pendeknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika di bulan Ramadan, di hari yang lain kita belum bisa baca semuanya, tapi kemudian kita mendengar, baik itu dari misalnya YouTube, misalnya rekaman video di YouTube, atau mungkin ya hanya suara saja, atau di HP misalnya, ya dapat pahala. Tapi tentu tidak seperti pahala orang yang langsung membacanya. Karena Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Nah, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Jadi barang siapa yang membaca, dia membaca bukan yang mendengar. Mendengar dia dapat pahala karena mendengar yang baik kalamullah. Tapi yang lebih utama lagi dia membaca. Membaca itu berarti ya dengan lisan diperdengarkan. Itu yang membaca, bukan baca dalam hati. Ini yang perlu diperhatikan juga. Membaca dan diperdengarkan, dia bisa mendengar, dirinya bisa mendengar. Ya, bukan teriak-teriak ya, tidak. Itu mengganggu orang lain. Tapi dia membaca Al-Quran itu memperdengarkan dirinya, dia mendengar. Nah, barang siapa yang membaca hal itu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, pahala. Kata Rabbi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau dibaca hanya 3 huruf berarti 30 kebaikan. Bayangkan kalau diselesaikan ya sampai 30 juz, berapa huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, subhanallah. Maka besar keutamaan. Jadi intinya dia mendapatkan pahala tapi tidak seperti pahala orang yang membacanya. Maka teruslah belajar, terus belajar. Ya, belajar. Allah akan mudahkan. Mohon pertolongan kepada Allah, belajar yang serius, datangkan guru yang bisa mungkin mengajarkan kita, berkorban. Tidak ada artinya duit yang dikeluarkan tatkala kita bisa membaca kalamullah. Kita sering mengeluarkan duit yang begitu banyak, mempersiapkan ya untuk membeli inilah, membeli itu, dan kebutuhan fisik kita.
Tapi sementara kebutuhan jiwa kita abaikan, maka jelas keliru. Maka berkorbanlah untuk hal itu. Semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan saudara kita tadi, Hamzah di Palembang, Sumatera Selatan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian datang kembali pertanyaan tertulis dari saudara kita di Lampung, ada saudara Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah saya membaca doa keluar rumah, apakah saya boleh menambahkan doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah. Terima kasih pada saudara Wardoyo ya di Lampung. Bertanya tentang masalah doa keluar rumah setelah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, begitu yang terdapat di dalam hadis ya tentang doa keluar rumah. Nah, ada juga doa yang lain yaitu dalam redaksinya yaitu Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu juga ya ditambahkan. Ya Allah, aku berlindung ya kepadamu dari kesesatan atau disesatkan atau tergelincir atau digelincirkan. Nanti dia menyimpang. Tergelincir sendiri atau orang lain membuat dia tergelincir. Artinya menyimpang. Atau azlima, berbuat kezaliman atau dizalimi. Au ajhala, berbuat kejahilan atau dijahili. Jadi berlindung dari kejahatan itu. Ini doa keluar rumah. Jadi doa-doa tersebut ada tempat-tempatnya. Adapun doa yang dikatakan tadi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu doa tatkala seseorang dalam perjalanan sampai ke suatu tempat, ya. Panazala manzilan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu yani syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Barang siapa yang datang suatu tempat kemudian dia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung ya bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, karena kalimat-kalimat Allah adalah kalamullah, adalah sifat Allah. Kita berlindung ya dari a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dari seluruh ya kejahatan ya makhluk, seluruh makhluk, maka tidak akan ada yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan doa ini a'udzu bikalimatillahi tammat, tempatnya kapan? Tempatnya itu waktunya kapan? Di antara zikir pagi dan petang hari. Termasuk juga zikir di waktu kita mampir di sebuah tempat ya, penginapan atau rumah atau yang sejenisnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan saudara kita Wardoyo tadi di Lampung. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada dari saudari Siti Aminah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seharusnya tindakan seorang anak yang sudah hijrah dan menginginkan orang tuanya untuk hijrah juga, terutama dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon penjelasannya. Nah, terima kasih kepada Siti Aminah, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah ya, Allah telah memberikan hidayah kepada saudari ya Siti Aminah, yaitu hijrah. Artinya hijrah adalah meninggalkan keadaan dan kondisi yang sebelumnya tidak berada di atas sunnah atau agama yang benar ya, atau pemahaman yang benar, kemudian kembali kepada pemahaman yang benar. Sebelumnya mungkin pemahaman yang menyimpang atau ya berbagai ya tata cara ibadah yang tidak tepat atau pemahaman atau ilmu, maka dia hijrah kepada kebaikan, pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini nikmat ya yang harus dipertahankan dan terus disyukuri agar ditambahkan oleh Allah nikmat tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan orang tua atau saudara yang mungkin belum mengenal sunnah tadi? Apa yang harus dilakukan? Ya, jangan dengan cara yang kasar. Ya, jangan dengan brutal atau kasar, tidak, tapi dengan lemah lembut.
dan ya berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah, apalagi orang tua, ya. Karena sebagaimana Allah yang memberikan hidayah kepada kita ya sebelum yang sebelumnya kita juga dalam kesesatan, begitu juga Allah yang mungkin belum memberikan hidayah kepada orang tua kita, maka membutuhkan kesabaran. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah sabar dalam mendakwai mereka, mengajak dengan cara yang baik, ungkapan yang baik. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dengan redaksi yang sangat lembut sekali, yang santun. Ya abati, ya abati, ya abati. Ya, bukan dia mengatakan ya abi, itu lebih agak kasar redaksinya, tapi yang lembut lagi ya abati, wahai ayahanda. Begitu kelembutan tadi. Ya, apalagi orang tua kita. Kemudian mendoakan kepada hidayah bagi mereka. Dahulu Abu Hurairah begitu cinta kepada ibunya, beliau berdoa agar Allah memberikan hidayah kepadanya, sampai dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya doakan ibu saya. Maka didoakan Nabi, maka mendapatkan hidayah. Jadi berdoa. Kemudian harus sabar, ya. Terus, karena itulah kebaikan yang paling utama yang diberikan oleh seorang anak kepada ayah atau ibunya. Mengajak dia kepada kebaikan lebih utama dari memberi makan dan minumnya. Ya. Karena makan dan minumnya hanya menghidupkan fisiknya, tapi hidayah menghidupkan jiwanya yang akan menjadi kehidupan abadi dan selamat dunia dan akhirat. Maka harus sungguh-sungguh ya seorang untuk memberikan hidayah. Ya, tapi ingat bagaimana kata Allah kepada nabinya, begitu Nabi bersungguh-sungguh mengajak pamannya untuk mendapatkan hidayah, apa kata? Dan tetap meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi bersedih. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi hidayah itu di tangan Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi harus dipahami. Jadi berdoa, berusaha dan sabar menggunakan ungkapan-ungkapan yang santun, lembut, ya, tidak menghardik, tidak membodoh-bodohi, ya, atau dengan yang kasar, suara yang keras, tidak, dengan lembut, lemah lembut. Nah, demikian. Jadi sunnah yang kita pelajari, hijrah itu membawa kelembutan, kedamaian dalam berdakwah tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya tadi. Dan alhamdulillah kita masih ada waktu sekitar 4 menit Ustaz. Nah. Pertanyaan terakhir dari penelpon terakhir kita ada Pak Ali di Medan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Ustaz kalau seorang kawan kita dia sedang sholat bopak di bajunya atau di depannya ada gambar makhluk hidup seperti gambar katakanlah gambar manusia lah di depan dan di belakangnya. Satu, yang kedua Ustaz, kalau misalnya kita mau sholat berdiri, kita minta sebelum mengucapkan Allahu Akbar, ya berlindung kita kepada Allah supaya diterima amal ibadah kita dan beri kita kesabaran untuk melaksanakan sholat itu. Apakah boleh kita mengucapkan gitu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waktunya kapan? Waktu sujud kapan? Waktu berdoanya kapan? Sebelum berdiri. Waktu belum mengangkat takbir. Sebelum takbir. Nah. Kita berdoa, ya Allah, Ya. terimalah amal ibadahku, beri saya kesabaran, kekuatan fisik, jasmani, rohani saya. Gitu doanya. Dalam hati Ustaz. Gimana? Boleh enggak itu Ustaz? Ya, nah. Baik, terima kasih Pak Ali. Jazakumullah khair. Baik. Terima kasih kepada Pak Ali di Medan ya, barakallahu fiik atas pertanyaan. Pertama tentunya ya di dalam sholat itu harus khusyuk ya. Segala hal-hal yang akan mengganggu kekhusyukan maka itu tidak diperbolehkan. Maka tidak boleh sholat dengan pakaian yang ada gambar-gambarnya, apalagi gambar makhluk hidup ya. Ya tidak boleh. Ya, itu dilarang. Jika seandainya dia tetap sholat kondisi seperti itu ya sholatnya sah. Tapi jelas itu mengurangi keutamaan dan akan mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Jadi oleh karena itu di waktu sholat pakailah pakaian yang khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, ya pakailah pakaian kalian, perhiasan kalian. Ya, perhiasan yang layak dan pantas untuk sebagai sholat. Tidak ada simbol-simbol tertentu ya, atau apalagi simbol-simbol kekufuran gitu ya, atau mungkin gambar-gambar ya kayak gambar-gambar yang
makhluk hidup atau yang tidak pantas, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena akan mengganggu orang lain dan dia berdosa karena mengganggu kehusukan orang lain. Tapi kalaupun dia sholat kondisi seperti itu, setelah sholat maka sholatnya sah, tapi jelas berkurang keutamaannya. Nah, jadi tidak diperbolehkan seorang sholat ya masuk ke masjid dengan membuat gambar-gambar makhluk hidup seperti itu. Nah, kemudian tadi disebutkan ya bagaimana tentang ya dia berdoa, seorang berdoa sebelum sholat. Ya kalau tidak dilafazkan, dia mengingat dalam hati Allah, membuat pertolongan kepada Allah, tidak ada masalah. Bahkan kita harus banyak mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk ya sholat, untuk ibadah ya. Tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan begitu sholat ya. Bahkan sebagian usolli kemudian Allahumma a'in, tidak boleh seperti itu. Tidak ada Rasul membaca sesuatu yang khusus sebelum sholat. Begitu dia sholat langsung Allahu Akbar ya. Tidak juga melafazkan, tidak ada doa-doa yang lain. Tapi kalau dia dalam hati memohon kepada Allah a'inni ala dzikrik, tidak ada masalah dalam hati. Dengan tidak menjadikan sebagai rutinitas, kebiasaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena Nabi tidak melakukan seperti itu. Yang diperintahkan di waktu penghujung sholat memohon pertolongan kepada Allah, ya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya tadi Pak Ali di Medan dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Jazakumullah barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan antum malam ini yang telah menjawab pertanyaan dan juga berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua dan amin ya rabbal alamin. Para pendengar di mana saja berada. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasi Anda malam hari ini. Jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?